Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas pada mata kuliah manajemen proyek sistem informasi terkait dengan manajemen risiko. Risiko adalah sesuatu hal yang tidak diinginkan baik secara personal maupun secara kelembagaan bagi sebuah proyek berlangsung. Tetapi mau tidak mau, tidak suka, yang namanya risiko itu pasti akan ada kita hadapi, akan terus hadir, akan terus ada selagi kita masih berbuat dan bertindak. Maka kita selaku manusia tentu hanya memiliki teknis, hanya berusaha untuk bagaimana meminimalisir dari risiko itu sendiri. Nah, maka perlulah rasanya menjelaskan terkait dengan materi mengenai manajemen risiko dari pengembangan sebuah proyek yang terkait dengan sistem informasi. Manajemen risiko ini perlu dan sangat penting dalam sebuah proyek, baik itu proyek dalam bentuk hardware maupun proyek dalam bentuk software. Bahkan proyek-proyek yang bernuansa infrastruktur, proyek besar pun, mereka memiliki sebuah tim yang timnya itu hanya mengelola risiko saja, mengelola dan manajemen risiko-risiko yang akan terjadi, dan mereka akan mencari sebuah jalan keluar, mencari sebuah solusi bagaimana risiko ini hendaknya tidak menjadi hambatan, tidak menjadi persoalan-persoalan ketika proyek tersebut berlangsung. Mari kita lihat ini sedikit pendahuluan mengenai manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengolahannya. Jadi di manajemen risiko itu kita mengukur, kemudian menilai dan mencari strategi atau langkah-langkah yang perlu kita cari dalam proses pengolahan dari risiko itu sendiri. Strategi ini dapat diambil diantaranya adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menumpang sebagian atau semua konsekuensi risiko tersebut. Manajemen risiko tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam, kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum. Itu adalah manajemen risiko. Kadang-kala kita berpikir bahwasanya proyek yang kita hadapi itu mulus saja, tidak ada kendala, tidak ada hambatan dalam pelaksanaan proyek. Namun setelah proyek itu selesai, kita menghadapi risiko dalam bentuk legitimasi hukum, kita dipersoalkan, kemudian kita dilaporkan oleh pihak-pihak terkait, padahal proyek kita sudah selesai. Nah, ini adalah salah satu bentuk manajemen risiko. Manajemen risiko adalah rangkaian langkah-langkah yang membantu suatu perangkat lunak atau sistem informasi untuk memahami dan mengatur tidak kepastian. Pada saat ini kita mengerjakan pengembangan sebuah sistem informasi, seiring kita menghadapi berbagai situasi yang tidak nyaman, seperti keterlambatan pengembangan, pengeluaran biaya, pengembangan yang melebihi anggaran. Nah, ini adalah salah satu dalam manajemen risiko. Ini hanya pengantar saja. Nah, risiko dari sebuah aktivitas yang sedang berlangsung, sebagian bergantung pada siapa yang mengerjakan dan siapa yang mengelola aktivitas tersebut. Evaluasi risiko dan alokasi staf dan sumber daya lainnya erat kaitannya. Jadi, risiko itu adalah ada yang bekerja, ada yang berbuat, dan ada yang bertanggung jawab nanti. Maka di situ akan ada semacam pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan sebuah langkah untuk meminimalisir risiko, atau kita bisa mencari langkah-langkah strategis untuk pengolahan dari risiko tadi. Risiko dalam perangkat lunak atau sistem informasi menjadi dua karakteristik. Yang pertama uncertainty, yang kedua loss. Uncertainty ini adalah tidak ada risiko yang 100% pasti muncul.
tidak ada risiko yang 100% pasti muncul. Yang kedua adalah risiko yang berimbas pada kehilangan. Dan risiko memiliki dua kategori. Ya, ada risiko proyek, ada risiko teknikal. Ya, risiko proyek ini salah satunya adalah risiko yang mengancam terhadap proyek. Misal, bila proyek ini menjadi kenyataan, maka akan memungkinkan jadwal proyek akan mengalami slip, ada perubahan jadwal, biaya menjadi bertambah. Ini adalah risiko dari proyek. Contohnya biaya, jadwal, personil, ini menjadi risiko. Imbasnya adalah ini. Kemudian sumber daya, pelanggan, masalah persyaratan, segala macamnya, administrasi lain, ini adalah risiko. Oke. Kemudian risiko teknikal. Ya, ini risiko yang sudah dilihat atau sudah dirasakan ya ketika menghadapi hal-hal teknis. Risiko teknis mengancam kualitas, ketepatan waktu perangkat lunak, kemudian yang akan dihasilkan sistem informasi. Bila risiko teknis menjadi kenyataan, maka implementasi menjadi sangat sulit ya. Jadi risiko teknis misalkan desain potensial. Ketika kita sudah membuat desain ternyata si pemilik proyek tidak setuju. Risiko implementasi, target implementasi tidak sesuai dengan schedule, tidak sesuai dengan WBS misalkan. Kemudian interfacing, verifikasi, masalah pemeliharaan, maintenance juga adalah sebuah risiko. Oke, yang ketiga risiko bisnis. Ya, risiko bisnis mengancam viabilitas perangkat lunak atau sistem informasi yang akan dibangun. Risiko bisnis membahayakan proyek atau produk. Ada 5 risiko bisnis ya. Pembangunan produk atau sistem yang baik sebenarnya dan tidak pernah diinginkan oleh setiap orang. Risiko adalah risiko besar. Pembangunan sebuah sistem yang tidak sesuai dengan keseluruhan strategis bisnis dari perusahaan. Risiko. Ada lagi pembangunan sebuah sistem atau produk di mana sebuah bagian pemasaran tidak tahu bagaimana harus menjual. Jelas. Makanya dalam pengembangan sistem informasi biasanya program itu misalkan kita membuat sebuah aplikasi atau program lah. Ya, program aplikasi yang akan kita jual ke pasaran. Biasanya dalam pengembangan ini yang kita jual itu adalah jasa. Jadi melalui proses penawaran, kemudian kita masuk tender, kemudian apa kebutuhan dari si owner ya proyek, maka baru kita ikuti. Ya, ini berbeda antara penjualan hardware dengan penjualan software, itu berbeda. Tetapi ada software-software yang sudah di packing ya, dipaket. Misal aplikasi pos online yang dijual di pasaran itu, ya itu sudah dipaket, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menggunakan itu. Maka itu sudah dijual, bisa jual. Dan aplikasi juga ada yang lain kita mengembangkan ya sebagai developer, team buildingnya ada. Dan itu yang biasanya digunakan orang agar sistem yang dihasilkan itu akan relevan, akan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada di sebuah lembaga atau perusahaan tadi. Oke, risiko yang sudah diketahui. Nah, ini contohnya. Risikonya adalah yang dapat diungkap setelah dilakukan evaluasi secara hati-hati terhadap rencana proyek, bisnis, dan lingkungan teknik di mana proyek sedang dikembangkan dan sumber informasi reliabel lainnya, seperti tanggal penyampaian tidak lintas, kurangnya persyaratan terdokumentasi, lingkungan pengembangan yang buruk. Maksudnya begini, ada risiko-risiko yang sudah kita ketahui dan ini pada umumnya mungkin terjadi, mungkin tanggal penyampaian, deadline waktu proyek akan berbeda dengan kontrak. Itu suatu hal yang terjadi itu. Kurangnya persyaratan terdokumentasi, kurang ruang lingkup sistem informasi. Risiko ketika sudah program itu ditetapkan dengan ruang lingkup di kontrak awal, di perencanaan awal, tahu-tahunya dalam implementasi agak
berbeda, semakin banyak ruang lingkup yang akan terlibat di situ. Tentu akan menambah waktu pengerjaan, menambah biaya pengerjaan, dan kemudian ini menambah tenaga atau sumber daya bahkan. Risiko yang diramalkan, ya ini salah satu ya, mungkin ada ekstrapolasi ya, dalam artian kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, misal pergantian staf, tenaga-tenaga ahli dalam bentuk programmer kah atau sistem analis, dan ini kemungkinan itu akan terjadi. Kemungkinan yang buruk dengan para pelanggan, ya, mungkin pelanggan putus kontrak, mereka tidak menginginkan ya, mereka akan menyelesaikan kontrak tidak sesuai dengan pemahaman kita, atau konflik ya, konflik dengan pelanggan. Kemudian mengurangi usaha staf bila permintaan dan pemeliharaan sedang berlangsung dilayani. Oke, kemudian ada risiko yang tidak diharapkan. Nah, ini tentu sebenarnya pada prinsipnya risiko itu tidak diharapkan oleh semua tim pengembang ya dalam sebuah proyek sistem informasi. Ada strategi reaktif, memonitor proyek terhadap kemungkinan risiko. Sumber-sumber daya dikesampingkan, padahal seharusnya sumber daya yang menjadi masalah yang sebenarnya yang penting atau penting. Ada strategi proaktif. Kalau proaktif itu sebelum, jadi strategi ini dikerjakan sebelum kerja teknis itu diawali. Risiko potensial diidentifikasi, probabilitas, peluang-peluang yang mungkin terjadi, dan pengaruh proyek diperkirakan. Dan diprioritaskan menurut kepentingan, kemudian membangun suatu rencana untuk manajemen risiko. Sasaran utama adalah menghindari risiko. Ini ada strateginya. Kemudian masalah proses ya. Ini tadi kan ada masalah teknis, ada masalah proses. Jadi ini boleh sebelum proyek itu berlangsung atau ketika risiko itu sudah terjadi, barangkali kita barangkali bisa mengidentifikasi sebuah persoalan, sebuah risiko yang sedang terjadi dalam sebuah proyek sistem informasi, mungkin dengan melayangkan sebuah pertanyaan-pertanyaan atau angket. Ya. Maka contohnya ini ya, ada beberapa pertanyaan dari jika isiannya ya isian dari masalah teknis, kemudian ada masalah proses, masalah proses, mungkin isian ini adalah garis besar saja pertanyaan-pertanyaannya. Nah, mungkin saja jika berjawabannya itu banyak tidak ya, biasanya mayoritas jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah tidak, maka proses ya PL-nya atau sistem informasi lemah dan berisiko tinggi. Jadi dalam suatu pengembangan proyek harus ada semacam usaha atau tindakan untuk meminimalisir sebuah risiko. Salah satunya adalah kita mengidentifikasi sebuah proyek untuk mengurangi risiko-risiko dengan memberikan angket, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Sehingga ini salah satu menutup lubang atau risiko-risiko yang akan muncul di kemudian harinya. Risiko berhubungan dengan kompleksitas sistem yang akan dibangun dan kebaruan teknologi yang akan dikemas oleh sistem. Checklist item risiko yang berhubungan dengan teknologi yang akan dibangun. Contoh, apakah teknologi yang akan dibangun adalah hal yang baru untuk organisasi Anda? Apakah persyaratan pelanggan memerlukan kreasi algoritma baru atau teknologi input atau output? Apakah perangkat lunak berinterface dengan perangkat keras baru atau belum terbukti? Kadang kita mengembangkan sebuah sistem informasi Android yang berbasis Android. Kadangkala kita tidak memahami konsep pasar ya, ketika orang ingin menginstal Android. Contoh, mungkin orang kita membuat sebuah sistem informasi Android yang versi Androidnya lebih tinggi, ternyata pada umumnya orang yang akan menggunakan sistem itu nanti mereka belum memiliki device, belum memiliki handphone ya atau smartphone yang pada umumnya setara dengan spek
aplikasi yang Anda bangun. Nah, ini juga menjadi sebuah risiko nanti ketika proyek ini selesai, oh ternyata tidak bisa digunakan. Oke. Kemudian apakah perangkat lunak yang dibangun atau sistem informasi yang dibangun berinterface dengan produk perangkat lunak yang dipasok oleh vendor yang belum terbukti? Ini juga begitu ya. Jangan sampai kita membuat sebuah sistem, sebuah aplikasi, sebuah sistem informasi yang belum layak uji di pasaran. Lalu ternyata ketika kita menginstal di sebuah servernya ternyata tidak kompatibel, tidak jalan, dan ini bersiko gagal terhadap sebuah proyek. Nah, ini harus diisi. Bila jawaban dari pertanyaan di atas adalah iya, maka penyelidikan lebih lanjut harus dilakukan untuk memperkirakan risiko yang potensial. Jadi ada risiko yang potensial, itu adalah risiko yang dirasa sangat menjadi pengaruh ya terhadap kendala-kendala dalam sebuah proyek sistem informasi. Jadi jangan hanya risiko itu kita tentukan dengan sepihak, ya tidak boleh. Risiko itu harus mengevaluasi, menganalisa seluruh aspek yang terkait dengan pengembangan sistem informasi itu. Analisa risiko, lingkungan pengembangan. Nah, risiko yang berhubungan dengan keberadaan dan kualitas piranti akan digunakan untuk membangun produk. Ya, ini contohnya ya. Kemudian komponen risiko driver juga begitu. Kemudian pengurangan dan monitor risiko perangkat lunak. Ada tekniknya menghindari risiko, ada monitoring risiko, ada manajemen risiko dan perencanaan kemungkinan. Ini adalah salah satu strategi-strategi dalam proses mengurangi ya, dalam artian risiko-risiko yang akan mungkin terjadi selama proyek ini berlangsung. Oke. Nah, ini barangkali bisa dibaca nanti. Nah, ini cukup jelas ya, langkah-langkah untuk mengurangi turnover staff ya. Temui staf yang ada untuk menentukan penyebab keluar, barangkali ada staf yang keluar. Bertindaklah untuk mengurangi penyebab-penyebab yang ada di bawah kontrol manajemen sebelum proyek dimulai. Harus kita buat kontrak kepada staf. Selama proyek ini berlangsung, Anda tidak bisa keluar dengan perusahaan. Jika keluar, Anda menanggung risiko sekian atau risiko lain. Ini perlu ada hitam ya, putihnya sebelum proyek ini berlangsung. Oke, aktivitas monitoring dimulai dengan manajer proyek memonitor faktor-faktor yang dapat memberikan suatu indikasi apakah risiko mungkin sedang menjadi lebih atau berkurang. Jadi ada indikator-indikator yang perlu diperhatikan dan dianalisa oleh seorang manajer proyek. Misalkan untuk kasus yang tadi ya, faktor-faktor yang dimonitoring, sikap umum anggota berdasarkan tekanan proyek, tingkat di mana tim disatu padukan, hubungan interpersonal antara anggota tim. Ya, dalam sebuah proyek ya, manajemen proyek tentu ada yang namanya struktur organisasi proyek. Struktur organisasi proyek ini kadang-kala ini menjadi permasalahan besar dalam pengembangan sistem informasi. Ya, karena di situ adalah tenaga-tenaga ahli ya dalam tim organisasi proyek tadi, dan mereka tentu satu sama lain memiliki kaitan pekerjaan. Jika satu unit, satu personal atau satu bagian itu mengalami sebuah risiko, mengalami sebuah kendala dalam sebuah proyek tadi, tentu akan berpengaruh, akan berkaitan dan akan menyebabkan indikasi-indikasi kepada unit dan bagian lain. Maka ini perlu dibuat manajemen risiko. Maka konsep dari manajemen risiko itu memang ada tim khususnya ya. Jadi ada tim khusus sebaiknya dalam sebuah sistem informasi, ada untuk bagaimana manajer proyek bisa menentukan atau membentuk sebuah tim untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kemudian akan dirumbukan dengan tim building ya ke seluruh jajaran organisasi, bahwasanya ini teknis, ini adalah salah satu cara untuk meminimal risiko yang akan terjadi. Oke, mungkin mengenai manajemen risiko
Untuk lebih detailnya bisa dibaca. Demikian penjelasan terkait dengan manajemen risiko. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.